Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Izin Kiai Ali Husain melanjutkan mensarai. Juga izin juga Kiai Miftah selaku SPJNU dan Kiai Nur Salim izin juga Bapak Ibu para pengurus, para kiai di Muara Enim dan sekitarnya, hadir sih para kiai-kiai. Jadi maaf karena saya menyampaikan materi jadi sepatutnya bukan Kiai Ali yang paling kompeten untuk menyampaikan materi tentang istihad politik dan sosial. Ibu-ibu para ini fatayat atau muslimat? Muslimat. Oh, muslimat. Fatayatnya mana Bu? Di belakang Bu ya. Saya ingin mengutip salah satu pendapat dari Muhammad Said Al-Asmawi dalam kitab Al-Islam As-Siyasi. Jadi begini bunyinya. Aradallahu al-Islam dinan wa aradun nas siyasatan. Ketika kata Al-Asmawi bahwa Islam itu oleh Allah itu sebenarnya sebagai agama, tapi ternyata manusia menjadikan Islam sebagai atau menginginkan Islam sebagai politik. Ini kata-kata ini meskipun ini ulamanya di Mesir ya, jadi hakim Mesir yang juga kontroversial juga, tapi sengaja saya kutip di depan untuk menegaskan soal posisi NU, karena saya juga sebagai PBNU sebenarnya bukan untuk memberi materi, tapi ingin menstimulus para kiai di sini untuk mendiskusikan hal-hal tertentu yang amat penting soal politik dan soal sosial. Jadi kalau kita kembali ke masa yang awal-awal para ulama, misalnya Ibnu Abi Robi dalam kitabnya Sulukul Malik fi Tadbirul Mamalik, kemudian para ulama sebelum kemudian berikutnya juga menjelaskan tentang bagaimana tata pemerintahan, bagaimana pedoman untuk melaksanakan, mengimplementasikan pemerintahan di masa-masa untuk umat Islam. Ini kita bisa cek di dalam keputusan PBNU, mulai dari putusan Banjarmasin sampai yang terakhir di Jakarta kemarin. Bapak Ibu agak berat, mohon maaf nih Pak Ibu, agak berat, tidak seperti tablik karena saya bukan mubalik. Pertama, konsep tentang Darul Islam. Yang kedua, konsep tentang Waliul Amri. Dan yang ketiga, mungkin ditambah tentang muwatinun sebagai warga negara. Dan yang ketiga tentang apa itu khilafah Islamiyah. Jadi isinya hanya dua sebenarnya dari itu, soal negara dan soal pemimpin negara. Jadi soal negara dan pemimpin negara. Pertanyaan sekarang adalah kenapa Nahdlatul Ulama memikirkan tentang negara? Ya, tentu para ulama zaman dahulu sudah menjelaskan tentang nasbul imam atau nasbul imamah itu wajibun bil wahyi atau bil akli. Jadi karena wajib kita mendirikan negara, pertanyaan apakah negara itu seperti apa? Lalu pemimpinnya seperti apa? Warga negaranya seperti apa? Jadi konsepnya cuma ada bentuk negara, ada wilayahnya, ada pemimpinnya dan ada rakyatnya. Dan itu terangkum dalam 4 keputusan muktamar ataupun munas. Mari kita cek satu, misalnya keputusan muktamar Banjarmasin atau yang ke-33. Nah, NU menyatakan bahwa Indonesia itu adalah Darul Islam. Ibu ya, Bapak, oke, Indonesia itu Darul Islam. Terus teman-teman, Indonesia itu Darul Islam. Itu
Muktamar. Tapi jangan dianggap bahwa Darul Islam itu seperti konsepnya DITI. Ini yang harus kita perjelas. Jadi bukan seperti DITI. Saya tanya di Sumsel itu ada pernah DITI di sini? Nggak ada ya? DITI dulu. Tapi Muara ini nggak ada ya? Adanya Palembang. Nah, Palembang. Di sini nggak ada di Palembang. Jadi Darul Islam menurut NU itu adalah wilayatul Islam. Jadi lebih pada al-wilayah. Jadi konsep tentang wilayah, bukan konsep tentang politik dalam pengertian tata negaraan politik. Kenapa? Ini NU memikirkan tentang ini nih, memikirkan tentang bagaimana orang yang meninggal kemudian tidak tahu dia Islam atau tidak tahu siapa orang tuanya, tidak tahu juga pernah sholat atau tidak. Kalau di sini pas nih, kalau di Muara ini di hutan ada yang meninggal, nggak ada yang kenal. Ini mau dikuburkan secara Islam atau bukan? Itu fikih harus menjawab. Jadi kalau misalnya ada meninggal tidak jelas identitasnya, hukumnya dihukumi apa jenazah ini? Maka dengan keputusan Muktamar itu menjelaskan kalau ada orang meninggal kemudian identitasnya tidak jelas Islam atau tidak, dan tidak ada yang tahu tentang identitas dia, maka kita ikuti namanya Darul Islam. Indonesia itu Darul Islam. Kenapa? Karena pernah diperintahkan, pernah dikuasai oleh Kesultanan Islam, pernah dikuasai umat Islam, meskipun sempat diambil oleh Belanda. Jadi dihukumi Indonesia itu adalah negara Islam, itu Darul Islam. Karena apa? Karena pernah dikuasai umat Islam, sehingga jenazahnya dihukumi Islam. Kalau nggak ada konsep Darul Islam ini, maka sulit bagi kita umat Islam menentukan ini jenazahnya mau dihukumi apa. Jadi ini memikirkan, jadi NU memikirkan tentang jenazah, bukan memikirkan tentang tata pemerintahan yang seperti yang dibayangkan oleh DITI. Jadi bukan DITI ya, saya harus perjelas di sini, mohon maaf, izin para kiai. Jadi keputusan Muktamar itu bukan Darul Islam DITI, tapi ada lebih pada al-wilayah sebagai wilayah otoriti. Jadi lebih pada wilayah atau teritori, maksudnya teritori. Itu keputusan Muktamar di Banjarmasin. Kenapa? Karena ini penting untuk bicara tentang wilayah. Negara kalau nggak ada wilayahnya juga nggak bisa disebut sebagai negara. Yang kedua adalah konsep tentang kepemimpinan, yaitu waliyul amri ad-dori bisyauqah. Itu ketika ini menjawab pengakuan atau klaim dari DITI di tahun 50-an. Itu DITI mendeklarasikan sebagai negara Islam Indonesia, Kartosuwiryo sebagai pemimpinnya. Jadi ada dua negara nih, negara DITI, ada negara Indonesia. Pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang mau menikah nggak punya wali, orang nikah nggak punya wali, walinya pakai wali apa? Udah bu, jadi ibu-ibu nih. Kalau ibu-ibu ya, gadis-gadis yang mau nikah nggak punya wali, nikahnya walinya siapa bu? Wali hakim. Wali hakim. Nah pertanyaannya, kalau Soekarno waktu itu tidak sah sebagai pemimpin negara, maka berarti di bawahnya itu KUA dan sebagainya itu bukan pemerintah, maka nggak sah. Maka ulama-ulama itu menetapkan bahwa Soekarno itu adalah waliul amri. Dengan begitu maka orang yang akan menikah nggak punya wali bisa menggunakan wali hakim yang menjadi wakil dari pemerintah. Jadi menjadi sah. Ini solusi. Jadi ada solusi tentang jenazah,
ada solusi tentang menikah. Jadi memang para ulama dahulu, para masyayikh itu memikirkan tentang umat gitu. Orang jenazah aja dipikirkan, apalagi orang menikah kan. Jadi menikahnya itu difikirkan oleh para masyayikh. Ini bagaimana kalau hukumnya ada seseorang mau menikah nggak punya wali, kalau nggak ada negara yang sah, maka nggak bisa sah itu wali hakim atau nggak ada wali hakim. Itu adalah konsep tentang waliul amr. Seiring dengan tadi itu nasbul imam. Jadi nasbul imam itu wajibun ya di sini. Semua ulama-ulama fikih, terutama di fikih siasa itu menjelaskan tentang kewajiban mengangkat pemimpin. Nah, di para kiai itu yang kedua. Yang ketiga adalah soal dasar negara, Pancasila. Pancasila itu ditetapkan bahwa Pancasila itu adalah bukan agama, bukan menggantikan agama. Dia adalah dasar negara, lebih pada ideologi politik. Jadi Pancasila itu adalah ideologi politik, bukan agama. Sehingga ketika misalnya Abu Bakar Basir, ada yang kenal Abu Bakar Basir? Tahu kan? Abu Bakar Basir waktu itu tahun 80-an pergi ke Malaysia. Kenapa? Karena menolak asas tunggal Pancasila. Alasannya Pancasila adalah tauhid. Pancasila adalah kufur. Waktu itu banyak sekali ormas Islam menolak Pancasila. Tapi NU dengan gagah berani, dengan sangat lugas dan meyakinkan, menyatakan bahwa Pancasila itu bukan agama, tetapi dia bisa menjadi ideologi politik negara Indonesia. Jadi ideologi politik negara Indonesia itu Pancasila. Nah, Ki Ahmad Siddiq dalam bukunya Islam dan Pancasila itu juga menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa Pancasila itu adalah dasar negara yang itu bukan agama. Seperti misalnya ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Jadi Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam. Ini karena ini jamaahnya banyak, pesertanya banyak, bervariasi, kita harus jelaskan. Jadi ada tadi soal wilayah, ada soal pemimpin, ini ada soal dasar negaranya. Jadi ini mirip dengan yang ada di masa Islam dulu, di zaman Nabi di Madinah. Itu kan jelas tuh, Nabi di Madinah itu membangun negara dengan satu kesepakatan, yaitu Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah isinya banyak ya. Sebenarnya Pancasila hanya 5 saja. Itu kan bentuk dari konsensus nasional. Namanya bisa disebut sebagai ittifaq atau disebut sebagai Darul Ittifaq atau Darul Misak. Jadi kalau Kiai Ma'ruf Amin sering menyebut dengan Darul Misak. Jadi Indonesia itu negara kesepakatan, negara perjanjian. Negara kesepakatan itu tidak harus semuanya Islam. Tidak semuanya Islam. Boleh Kristen, boleh Hindu, boleh yang lainnya. Seperti di Madinah, tidak semua orang Madinah itu Islam. Ada Yahudi juga. Nah, kita ini Indonesia itu meniru Madinah. Dengan Pancasila itu adalah wujud bahwa Indonesia itu adalah negara kesepakatan konsensus nasional, mirip seperti yang Nabi bangun di Madinah. Nah itu. Jadi itu jelas dasarnya adalah Pancasila. Jadi nggak perlu kita membantah Pancasila itu bertentangan. Pancasila nggak sesuai dengan Islam, nggak usah. Karena NU itu jelas posisinya. Pancasila itu harga mati. Di PKPNU jelas. Siapa kita? NKRI harga mati. Pancasila jaya.
penting. Kalau Pak Kiai kan PKPN ini waktu saya muda sekali itu di Lapusdam, di Rengas Dengklok itu kan ada 1, 2, 3. Saya ini meskipun ikut merancang PKPN dulu, tapi nggak ikut PKPU-nya, pakai A1 dulu. Nah, sekarang kita mau diskusikan lagi. Saya bukan memberikan materi, tapi coba Bapak Ibu Kiai, Bunyai Pak Kiai, coba dipikirkan tentang muwatinun, soal warga negara, terkait dengan hukum negara. Kira-kira soal keluarga negaraan ini, apakah orang-orang Kristen, orang-orang Hindu Buddha itu harus disebut kafir di dalam kita bernegara ya, bukan beragama. Kalau misalnya ketemu orang Kristen, wahai kafir, gitu. Kira-kira harus begitu nggak? Kalau jenengan ketemu misalnya orang tetangga depannya orang Kristen, wahai kafir, gitu. Kira-kira mau nggak? Enggak ya, Bu? Boten, Bu? Boten. Pak Kiai pripun? Apakah harus disebut wahai kafir seperti dalam Al-Quran gitu? Kan cukup panggil namanya kan, wahai Wartono, gitu kan. Meskipun dia Kristen. Nah, NU dalam putusannya itu seperti mengubah ya, dari kafir menjadi ghairul muslimin, jadi non muslim istilahnya. Jadi istilahnya adalah non muslim. Ini adalah bagian dari kita bernegara, jadi ada warga negara. Jadi kalau zaman dulu itu namanya di dalam Darul Harb atau Darul Islam, itu konsepnya kan ada Ahlu Dhimmi. Nah, Ahlu Dhimmi ini dulu memang orang kafir yang sukarela menjadi warga negara di dalam kekhalifahan. Tetapi apakah warga kafir ini di dalam negara Indonesia itu harus menjadi kelas 2? Jadi semuanya dibedakan. Jadi kalau mau bangun jalan itu depan rumahnya orang kafir itu tiba-tiba berhenti, nggak di aspal. Harus begitu. Kalau misalnya ada yang sakit, ya sudah nggak usah diurusin. Lalu kalau ada bikin KTP, nanti dulu orang Islam dulu. Kira-kira harus begitu nggak? Enggak ya? Yakin, Bu? Tapi kan mereka kafir. Nah, nanti nggak boleh belum? Nah, ini masalahnya. Orang-orang Islam yang belah sana itu ada yang namanya Jamaah Ansarut Tauhid, ada yang namanya Jamaah Ansarut Daulah, ada yang namanya ISIS, ada yang namanya apa gitu ya. Itu sering mengatakan bahwa kafir itu ya kafir, dia tidak boleh diubah menjadi yang lainnya. Padahal kafir itu kan istilah Al-Quran untuk menyebut orang yang tidak beriman. Kalau bisa diulas secara panjang lebar juga bisa macam-macam. Tapi intinya adalah dalam konteks kita bernegara, karena Ijtihad Politik NU itu mengusulkan bahwa pembagian warga negara itu di dalam sistem politiknya itu tidak lagi mengenal pembagian kafir dan muslim sebagai warga negara. Jadi negara kita ini yang dibangun nggak usah dibelah dua, ini kafir, ini muslim. Jadi nggak dibelah dua. Tetapi semuanya sama, menjadi muwatinun sebagai warga negara. Jadi jelas nih sebagai warga negara. Jadi dengan kalau misalnya jadi bupati, ada yang jadi ya, calon bupati lah gitu ya. Nah, calon bupati, nah ini pas nih. Setuju? Wah, masuk nih kayaknya. Jenengan kalau nanti jadi bupati, Pak Kiai, gak boleh kita bedakan di warga saya ada dua, kafir, muslim. Boleh. Kenapa? Ini negaranya udah berubah. Jadi namanya sulukul malik, fi tadbiril mamalik, fi tadbir mamalik ini beda antara dahulu dengan sekarang. Tadbir mamalik itu sudah tidak lagi menggunakan konsep yang lama.
Jadi NU itu ingin menggerakkan kita mendiskusikan pakem-pakem atau istilah-istilah tertentu yang di zaman dahulu menjadi pasti, hampir nggak pernah dikritik. Nah, sekarang bagaimana itu sesuai dengan realitas kita. Misalnya tentang warga negara tadi itu. Jadi warga negara itu tidak perlu kita bedakan ini kafir, ini muslim. Misalnya kalau misalnya nanti milih calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, nggak apa-apa. Tapi jangan nanti kalau menjadi pemimpin membedakan kewarganegaraan tadi itu. Jadi semuanya adalah sama sebagai warga negara. Karena negara kita bukan lagi negara seperti zaman dahulu. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya, para Kiai ya. Punyai, leres cukup punyai. Punyai ini. Yang terakhir, jadi kan tadi ada soal wilayah, ada pemimpin, lalu ada warga negara. Ini yang paling berat yaitu soal bentuk negara. Bentuk negara itu apakah harus khilafah Islamiyah? Apakah ada di dalam Al-Quran Aqimu al-khilafah al-Islamiyah? Nggak ada kan? Dirikanlah khilafah Islamiyah, ada nggak? Nggak ada. Nah, sekarang khilafah dalam pengertian generik itu ada. Jadi istilahnya kan imamah, imarah, khilafah. Al-Mawardi menggunakan al-imamah. Lalu Al-Ghazali menggunakan al-mulk, nasihatul mulk. Lalu Al-Farabi menggunakan Al-Madinah Al-Faudilah. Banyak ulama beda-beda nih. Jadi ternyata ini para ulama zaman dahulu itu tidak mengkhususkan bahwa istilahnya adalah imamah, imarah atau khilafah. Bahkan Pak Zuhaili dalam kitab yang ini kan ulama baru ya, itu jelas menggunakan tiga-tiganya. Ada imamah, khilafah, dan imarah al-uthman. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus membakukan khilafah Islamiyah? Nggak perlu, karena nggak ada dalilnya juga. Nggak ada dalil juga menyatakan bahwa harus khilafah, nggak ada. Bisa imarah. Buktinya apa? Ada Uni Emirat Arab, itu imarah. Ada keamiran. Lalu ada mamlakah, ada Saudi Arabia, Brunei Darussalam, termasuk Malaysia, itu juga kerajaan. Nah, kita ini adalah republik. Indonesia itu negara republik, bukan kerajaan, bukan keamiran, tapi republik. Nah, negara kita ini tidak harus diubah dengan khilafah Islamiyah. Kenapa PBNU sudah menegaskan dalam munas yang terakhir bahwa khilafah Islamiyah itu adalah bukan ajaran Islam, tetapi praktek umat Islam. Praktek umat Islam. Kalau bahasanya Kiai Ma'ruf Amin, khilafah itu tertolak. Nah, itu bahasanya. Otomatis tertolak. Kenapa tertolak? Karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Nah, kita mau nggak Raja Salman tiba-tiba gabung dengan Raja Sultan Hasanah Bolkiah Brunei Darussalam? Mau nggak digabung jadi satu menjadi khilafah Islamiyah? Nggak mau. Mesir, Tunisia, Maroko gabung jadi khilafah Islamiyah? Nggak mau. Zaman sekarang itu bukan lagi negara itu berdasarkan global state, tapi sekarang ini nation state, negara kebangsaan, bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Maroko, bangsa Tunis, nggak mau lagi digabung jadi satu. Dan dalam sejarah umat Islam tidak pernah ada negara yang menjangkau seluruh dunia, nggak pernah ada. Khilafah Islamiyah dari zaman, misalnya kalau kita sebut khilafah ya Abu Bakar sampai Utsmaniyah, nggak pernah sampai ke seluruh dunia.
tetapi dia hanya menjangkau pada wilayah tertentu. Jadi sampai nggak tahu apakah dulu kekhilafan Turki Utsmani itu sampai ke Bali atau tidak. Kalau ke Turki ya ke Turki. Jadi meriam Turki itu kan ada hubungannya dengan Utsmaniyah. Jadi kerajaan Aceh Darussalam itu dianggap tunduk kepada kerajaan Turki Utsmani. Dianggap ya dalam sejarah. Tetapi tidak pernah diperintah oleh Turki Utsmani. Nah, sehingga menjadi jelas bahwa khilafah Islamiyah itu bukan ajaran Islam yang wajib diikuti. Karena yang nama siasat syar'iyah itu sifatnya biasanya adalah dinamis dan selalu berubah. Contohnya, ya jelas di zaman dulu itu para ulama kan nggak pernah berdebat tentang ini dinasti Umayyah itu nggak sesuai Islam, nggak ada perdebatan itu. Ini negara ini begini, ulama ya ikuti pada negara itu. Nah sekarang nggak relevan lagi kerajaan berubah menjadi negara republik seperti ini. Nah PBNU menegaskan penolakan terhadap khilafah Islamiyah. Jadi kalau misalnya ini ibu-ibu nih kalau punya mantu-mantu ya, calon mantu, hati-hati, jangan nyari mantu yang tadi itu tiba-tiba khilafah, tegakkan khilafah, itu harus di screen dulu. Cari mantu yang dari para kiai-kiai di sini bu, ya bu. Jadi mantunya itu harus diseleksi. Jangan sampai punya buku, punya kertas, isinya tegakkan khilafah. Juga jangan cari mantu yang naikkan celananya itu ya, jadi celananya kebanjiran gitu, nggak boleh kebanjiran ya, biasa aja ya, kadang-kadang kebanjiran, kadang-kadang kalau lagi di sawah ya kebanjiran ya, ditarik ke atas gitu, kalau lagi di sawah kan gitu, kalau nggak di sawah ya diturunin lagi, kan kondisional aja, tidak wajib, jadi sholatnya nggak kedinginan. Kalau sholat tuh nggak usah kedinginan. Kalau di Jakarta masjidnya AC, jadi mungkin ya kedinginan gitu. Ngincer kakinya terus, lihatin lagi kakinya. Gitu. Nah, itu biasanya begitu. Tapi kayaknya di Muara Enim kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Kalau sholat lihat kakinya terus. Jadi kalau nggak dipepetin kayaknya nggak serak gitu. Nunggur ya. Bahkan kalau sholatnya berdua dipepet bareng gitu. Bedanya kayak nggak ada gitu ya nggak usah begitu, biasa aja, kadang jauh kadang dekat ya, kayak kemarin kita gitu ya, kadang jauh kadang dekat, tergantung situasi, jadi enak saja sholatnya. Tadi juga jenengan sholat kan enak kan, subuh di sini, jamaahnya belakang, nggak usah dipepet kan, nah jadi itu Bapak Ibu. Yang terakhir jadi jelas tuh, kalau saya gambarkan itu, saya jadi NU itu, politik NU-nya itu jelas dari wilayah, teritori, pemimpin, lalu warga negara, yang terakhir adalah bentuk negara. Jelas, jadi konstruksi NU tentang politik istilahnya sangat jelas. Sampai nggak usah miring-miring, nggak usah mundur maju, tegak lurus kepada PBNU. Jelas itu, tolak khilafah itu PBNU. Itu jelas sekali perintahnya, dahulunya para masyayikh bahwa khilafah itu tidak cocok dengan negara Indonesia, dengan kita. Bahasanya Kiai Ma'ruf Amin ya, khilafah itu tertolak. Maksudnya adalah lebih halusnya bahasanya Pak Kiai Ma'ruf Amin. Nah yang terakhir, ini karena ini khalaqah ya, pesan aja pakai kali ya, pakai ya. Jadi khalaqah itu bukan kita memberi materi, tapi dengan semua memberikan masukan, usulan. Saya sendiri tadi udah ngusul pakai Salim itu, kayaknya pas juga nih para LBM keluar semua gitu, diskusi itu semua pancingan itu diskusikan lagi, atau mungkin yang baru yang belum diputuskan oleh PBNU, tapi terkait dengan politik atau sosial. Kalau dengan mau pilpres besok ya ini urusannya pilpres sendiri ya, nggak usah ngurusin PBNU gitu. Iya, istihad masing-masing. Nah,
Kalau mau nyalon ya boleh, nah, tapi ya nggak boleh pakai bendera NU kan, nah gitu. Tapi ya didukung oleh orang NU boleh, gitu. Ya, jadi gitu. NU-nya nggak boleh dipakai untuk politik, tapi orangnya boleh. Jadi NU nggak mengekang, orangnya boleh Bu ya. Ini muslimat biasanya banyak nih. Nanti kalau ketua umum muslimat dari Jawa Timur datang ke sini menjelang 14 Februari kan bisa jadi ya. Amin. Kabul. Boleh Bu, tapi nggak usah pakai baju NU lah gitu ya. Pakai baju biasa aja. Jadi biar apa namanya nggak kelihatan gitu. Ya kita tuh apa namanya bukan kemudian mengekang para jamaah, bukan. Tapi maksudnya menjaga NU sesuai dengan hitoh. Hitohnya itu NU bukan partai politik. Kalau dulu ya tahun 55 itu ya karena para ulama ini dulu ya nggak dihiraukan oleh ulama sebelah lah gitu ya. Jadi kita bikin partai sendiri dan akhirnya betul lebih bagus waktu itu nomor 3 suaranya, bisa bersaing dengan Masyumi dan bersaing dengan PNI. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, monggo. Jadi kita diskusikan atau ngasih usulan nggak apa-apa untuk halakoh peradaban yang ketiga tahun depan. Gitu. Saya tadi malah mengusulkan Pak Kiai Nusalim malah dan Kiai tadi menyambut dengan baik. Wah, ini diskusikan yang cukup serius itu. Jadi bukan ceramah ya, bukan tablik gitu ya, tapi diskusi sehingga kita bisa memberikan masukan kepada PBNU. Kita kasih masukan PBNU karena tentu masukan dari daerah ini, para ulama-ulama di daerah ini justru yang sangat penting, yang orisinil, karena tahu persis masalah di umat gitu. Kalau kita di Jakarta ini kan ya ketemunya jalan tol terus, jadi ya beda. Saya sih yakin saya kiai di daerah ini justru yang paling mengerti masalahnya. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, dimaafkan Bu ya. Kalau ada kekurangannya Bu ya, Bu. Nah, gitu. Kalau nggak dimaafkan saya nggak bisa kesini lagi nanti. Nggak balik-balik ya. Ya padahal nanti siang udah mau balik nih. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.